入侵就可以宰了你。3年前我能重伤，斗转星移，真不平不简单。是，师傅。嘿。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan di sini kita bakal masuk ke part 158 Nitian Zejun, episode 179 Tonghua Dewa Pakboy guys. Jadi kali ini kita bakal melihat pertarungan Lintong melawan senior Junpui. Ada juga si Wuhong yang akhirnya bangun guys. Lucunya bangun-bangun tapi udah dibully-bully lagi aja guys. Asik dah asli. Selain itu di akhir juga bakal ada pertarungan murid lain. Jadi benar-benar Dewa Pakboy ini belum bertarung buat episode hari ini guys. Ingat ya, belum bertarung. So ya, kita nikmati saja para murid kuat yang bertarung dan nantinya pasti mereka bakal menjadi musuh Dewa Pakboy juga guys. Kita review sedikit dulu buat part sebelumnya di mana kita sudah melihat para muridnya akhirnya memilih musuhnya masing-masing. Dewa Pakboy, Mengyi dan Ziyan mendapatkan hak kesempatan untuk memilih musuhnya sendiri guys. Nah sayangnya mereka bertarung itu agak di akhir-akhir, di mana Sid Hanyun urutan ke-13, Mengyi urutan ke-7, jadi bisa dibilang rondenya agak belakangan guys. Untuk masalah siapakah murid yang mereka pilih sebagai lawan, itu juga masih belum kita ketahui. Tapi yang pasti kemarin kita sudah melihat salah satu murid dari divisi Jiwa Suci, yaitu Sheng Tian, anak muridnya Ling Hu Changhe, langsung menang tanpa perlu bertarung karena dia menantang juniornya sendiri guys. Ada juga salah satu murid terkuat dari divisi binatang jiwa yang bernama Lintong bakalan bertarung melawan Chun Puping dari divisi jiwa kuno, di mana sebenarnya mereka berdua ini memiliki dendam di masa lalu, tepatnya 3 tahun yang lalu. Waktu itu Lintong dikalahkan sampai harus koma berbaring di tempat tidur selama setengah tahun lamanya. Saat Lintong mengeluarkan kekuatannya, hanya bisa mengenal jelas teknik itu mirip dengan milik si Fan Qian yang dulunya pernah dia lawan dan dia bantai. Walaupun jelas milik Fan Qian waktu itu jauh lebih kuat, tapi apakah dia bisa membalaskan dendam masa lalunya? Mari kita lihat saja ya. Dengan begini pun kita masuk ke intro guys. Setelah itu, para tetua dan ketua divisi sudah tidak sabar menonton pertarungan dari para murid terkuatnya masing-masing. Begitu juga dengan Sheng Tian guys, salah satu murid terkuat dari divisi Jiwa Suci, dan ada juga Sid Hanyun dan Mengyi. Pokoknya udah gak sabar banget lah melihat pertarungan antar dendam ini ya guys ya. Segera Lintong pun naik ke atas udara, dari lutut dan perutnya mengeluarkan nyala cahaya merah dan membungkus dirinya dengan lapisan merah itu. Tidak lupa dia mengeluarkan pedangnya. Di sisi lain, Puping memperkuat pedangnya dengan kekuatannya. Puping mengingat 3 tahun lalu dia bisa membantai Lintong dengan mudah. Dan hari ini juga bakal terjadi seperti waktu itu. Dia sempat menahan serangannya Lintong dengan mudah guys, dan Puping ternyata bisa menggunakan teknik jiwa janin ruang, di mana teknik ini bisa membuat dirinya langsung muncul di belakang musuh guys. Hanya bisa menilai, Puping ini tidaklah sederhana alias tidak mudah dikalahkan.
Bisa-bisa Lintong lah yang dibantai dengan cepat guys. Poppy memastikan kalau dia benar-benar menggunakan kekuatan ruang pada waktu 3 tahun yang lalu. Mungkin rumput di makamnya Lintong bakalan jauh lebih tinggi dari makamnya sendiri. Yang pada artinya dalam waktu singkat, kalian bisa dibantai dengan cepat dengan kekuatan ruangnya guys. Jadi meninggal duluan gitulah. Lintong yang ingin menerjang pun dibuat kesulitan dengan kekuatan ruang ini. Sungguh cepat dan tidak terprediksi. Tapi Lintong belum menyerah. Baginya memiliki jiwa janin ruang itu juga bukan berarti apa-apa guys. Sehingga Lintong menggabungkan dirinya dengan senjatanya, menciptakan armor yang cukup keren. Ketua divisi jiwa kuno yang tidak lain gurunya si Puping itu cuma tertawa kecil guys. Para murid cukup terkejut melihat kejadian ini. Karena walaupun Lintong sudah menggunakan armor terkuatnya, tapi tetap kesulitan melawan jiwa janin ruang miliknya si Puping. Tidak lama dari itu, Wuhong pun bangun guys. Dia kesal merasa ditertawakan oleh ketua divisi jiwa kuno. Ketua divisi jiwa kuno mengaku tidak menertawai Wuhong. Dia hanya merasa cukup senang melihat murid keduanya Wuhong yaitu Lintong harus terbantai untuk kedua kalinya. Tentu itu mengejutkan Wuhong dong. Tidak menyangka baru aja bangun udah harus melihat muridnya bertarung guys. Di sisi lain, Poppy sudah menyiapkan serangan pembantainya. Dia sempat mengatakan, kalau kau meninggoy di sini karenaku, juga sudah merupakan sebuah kehormatan. Dan tuer, serangan pun dilancarkan. Lintong menyadari arah serangannya dan mengadunya guys, menciptakan ledakan luar biasa. Han Yun melihat jelas kondisi Lintong dan Popping setelah adu kekuatan itu. Dan hasilnya, Lintong murid keduanya Wuhong harus terbantai berubah menjadi debu oleh serangannya Popping guys. Ya elah, Mimin kira si Lintong ini sangat kuat. Apalagi setelah 3 tahun, Mimin pikir si Lintong ini kan pasti bakal menjadi musuh kuat buat Han Yun guys. Malah kebantai di sini. Aduh. Junior ketiganya si gendut memastikan agar tidak bertemu dengan dirinya di atas arena. Karena jikalau bertemu, maka sudah dipastikan dia bakal mencabik-cabik si Puping guys. Sehingga dengan begini pun, Chun Puping dari divisi jiwa kuno dinyatakan menang dan masuk ke ronde kedua. Setelah ini, pertarungan dari murid divisi jiwa suci yang bernama Ke Xin Yi, murid langsung dari Ling Hu Changhe. Sini bakal melawan murid dari divisi angin dan guntur yang bernama Pan Chang Hai. Seingat Mimin ya, si Sini ini adalah salah satu orang atau salah satu murid yang paling misterius karena jarang kelihatan guys. Kemarin sempat pernah bertarung sekali dan semua orang terkejut akan kemampuannya. Mungkin dia bakal menjadi lawan yang cukup berat buat si Menggi nanti jikalau ketemu. Segera mereka pun pindah ke arena pertama. Sang guru menyuruh Chang Hai untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, jangan mundur dan tunjukkan kemampuan terkuatnya. Dia tahu lawannya itu berasal dari divisi jiwa suci guys. Pastilah kuat-kuat. Xin Yi menyuruh Chang Hai untuk menyerah saja karena dia yakin Chang Hai itu bukanlah lawannya dan sama sekali tidak ingin menyakitinya. Tapi Chang Hai membalas, sama, aku juga tidak ingin menyakiti dirimu, jadi kau menyerah saja. Keren bener bro balasannya, inilah yang Mimin suka nih. Sini tidak terima merasa diremehkan, sehingga dia mengeluarkan kekuatan kecepatan tinggi dan merubah dirinya menjadi sangat banyak. Kita sebut sebagai teknik klon ya guys. Tentu itu membingungkan Pang Hai. Bahkan gurunya jadi takut nih, si Pang Hai tidak bisa mengatasi ini.
Segera semua bayangannya Xin Yi pun menyerang, tapi karena serangannya serentak, Pang Hai harus mengeluarkan senjata kapaknya dan menahan semua serangan itu secara cepat. Tentu itu menguras energi dan membuat dirinya auto kelelahan. Kecepatan Xin Yi menyulitkan Pang Hai untuk menyerang, guys. Sialnya saat Pang Hai hampir mengenainya, tapak tangan milik Xin Yi duluan mengenai dadanya Pang Hai dan memutuskan lengan kirinya, guys. Ini sungguh bencana. Padahal Pang Chang Hai peringkat ke-6 terkuat di dalam divisi angin dan guntur. Tapi harus kalah dalam waktu singkat. Sebenarnya tidak heran juga, guys. Karena kesini ini merupakan murid tertutup langsung ketua divisi jiwa suci yang tidak lain adalah Ling Hu Changhe. Jadi kalau dihitung, mungkin dia termasuk top 3 alias 3 terkuat dari divisi jiwa suci. Makanya kekuatan dia cukup misterius kan? Karena jarang sekali terlihat. Namanya juga murid tertutup, guys. Jadi pasti sangatlah jarang muncul. Senior Shang Tian sangat tidak menyangka dalam waktu singkat, Xin Yi bisa mempelajari teknik 9 bayangan tersembunyi. Ngomong-ngomong, Shang Tian ini lebih kuat ya daripada ke Xin Yi. Mungkin Shang Tian bakal menjadi lawan dewa Pak Boy nanti, guys. Hanya memastikan Meng Yi harus berhati-hati jikalau nanti harus bertemu dengan ke Xin Yi. Hanya bisa menilai kekuatannya yang tidak bisa diremehkan. Meng Yi pun mengerti akan hal itu. Nih ya guys, Mimin tebak. Lawan Meng Yi di pertarungan kedua pasti melawan si ke Xin Yi nih. Dan sementara Tan Yin bakal melawan Shang Tian. Atau enggak minimal si Chun Pu Ping duluan, baru setelah itu melawan Shang Tian, guys. Harusnya kayak gitu ya. Tapi kata siapa kalian boleh kemana-mana, guys. Apa nggak penasaran ya setelah ini pertarungan siapa lagi? Yes. Langsung saja buat spoiler part 159 episode 180 Ni Tian Zhejun yang bakal rilis di hari Jumat malam. Kita bakal melihat salah satu murid dari divisi binatang jiwa bakal mengatakan kepada Tan Yin, "Tan Yin, kau bersiap-siap saja. Aku akan membantai Meng Yi di ronde ini. Jangan lupa berdoa banyak-banyak kepada Tuhan ya, agar tidak bertemu denganku di ronde kedua. Karena jikalau tidak, yang ada mukamu itu bakalan ku bikin hancur nanti." Ini yang Mimin suka nih, guys. Satu lagi yang nantangin nih. Kalau Dewa Pak Boy mau ngomong dalam hatinya mengatakan seperti ini, lumayan nih dapat mainan baru. Sementara itu ada juga si Huang Fu Tingfeng. Dan kalau kalian tahu, Huang Fu Tingfeng ini sangat berbakat, guys. Dia 3 tahun lalu saja sudah berada di peringkat ke-40 daftar naga. Gimana kalau di tahun ini ya, kan pasti lebih kuat. Sampai-sampai musuhnya langsung menyerah sebelum bertarung. Sudah yakin gak bakal menang melawan Huang Fu Tingfeng soalnya, guys. Oh iya, btw, Huang Fu Tingfeng keturunan pembuat sekte Huang Fu ya. Coba kalian perhatikan. Marganya itu Huang Fu, nama sektenya aja udah Huang Fu. Satu marga kan? Jadi jelas ya. Huang Fu Tingfeng ini cicitnya cicit-cicit dan cicit-cicit lagi dan cicit lagi dari pembuat sekte Huang Fu, guys. Ya, soalnya kan udah berapa ratus generasi dilewati kan? Sekte Huang Fu itu udah berdiri 50.000 tahun lebih, guys. Jadi wajar bilang cicit-cicit dan cicit-cicit ya. Kita lihat lagi di part 159 NTZZ episode 180 Ni Tian Zhejun ya bakal rilis lagi di Jumat malam nih, guys. Mimin bakal ada spoiler ketika Dewa Pak Boy kita bertarung nanti ya, so kalian sabar-sabar saja. Thank you buat kalian semua udah nonton dan Mimin pastikan hanya di sini, guys, Kobe Movie. Dari sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.